Annyeonghaseyo. Seneng banget kita berdua masih selalu nemenin kalian di Daebak. Nih Cinggu, pastiin ya kalian selalu like, share konten-konten Daebak ke teman-teman kalian, ke grup keluarga, ke grup reuni atau yang semacamnya lah ya. Karena kita bakal kasih info tentang Korean lifestyle mulai dari film, gosip, budaya, kuliner dan masih banyak lagi. Oke. Tunggu deh, Apa? Lihat. Aku dari tadi tuh hobi banget ngecek komen-komenannya di konten Daebak Next Era iya. ini. Tuh, banyak banget mereka tuh minta rekomendasi film Korea kayak Train to Busan, Alive dan semacamnya. Oh, genrenya thriller zombie kali ya. Langsung aja Cinggu supaya jadi tegang. Apa tuh yang tegang? Nah, yang Iya, tegang. tegangnya itu perasaan kita gitu loh. Dan bikin penasaran. Ini dia rekomendasi film zombie Korea versi kita berdua yang siap menemani waktu kalian di rumah. Alright, langsung aja. Yang pertama ada Cinggu, di urutan pertama ada film Rampan. Singkatannya, film ini menceritakan tentang terjadinya percobaan kudeta di kerajaan Joseon. Sementara kerajaan pimpinan Menteri Kim atau Jang Dong-gun, sang penasehat kerajaan berhasil menggagalkan usaha kudeta tersebut. Tapi Cinggu, ada epic momen di mana Raja Kim Eui-sung cukup kaget karena tahu putra sulungnya Kim Tae-woo kalau nggak salah. Kim Tae-woo adalah dalang di balik kudeta tersebut. Sang putra pewaris kerajaan pun bunuh diri di depan sang raja. Betul banget. Raja yang terkejut dengan peristiwa tersebut hendak memanggil pulang putra bungsunya, Lee Chong atau Hyun Bin, yang sedang berada di Tiongkok. Tanpa raja ketahui, Lee tiba lebih cepat karena surat wasiat dari sang kakak berisi pesan-pesan terakhirnya untuk pulang ke Joseon dan menyelamatkan kakak iparnya. Kepulangan Lee yang mendadak di sebuah desa pesisir tidak disambut tentara kerajaan, melainkan serbuan zombie pemakan manusia yang hanya muncul dan menyerang di malam hari. Lanjut film berikutnya ada apa sih? Lanjut aja ya, lanjut. Nah, film selanjutnya ini menceritakan seorang pria yang bangun tanpa mengingat apa yang telah terjadi dan siapa dia. Dia menemukan dirinya di atas tumpukan sampah di tempat pembuangan. Film ini pun diperankan oleh Chon Jin Hyuk. Dia pun kaget saat tahu kalau dia berubah menjadi zombie. Nah, Choi Jin Hyuk yang tidak mengenali namanya sendiri ini bertahan hidup sebagai zombie dengan menahan diri dari memakan darah serta daging manusia. Karena dia tidak tahu mengapa dirinya bisa menjadi zombie. Dia hanya memakan binatang buruan di hutan. Wah, di tengah perjalanannya masih bertahan hidup tanpa nama. Dia menyaksikan pembunuhan seorang detektif. Nah, lucunya dia jadi berpura-pura berperan menjadi manusia dan menggantikan detektif yang terbunuh ini loh Cinggu. Nah, makanya judul filmnya Zombie Detective. Yap, ya that's right. Nah, menurut aku tuh film ini seru ya. Aku kasih nilai 4 dari 5. Oke deh, kalau kayak gitu langsung aja ke lanjut film berikutnya. Ada apa, Pansa? Nih, Cinggu, film yang ini nggak boleh kalian skip ya. Ini film bagus banget, judulnya tuh Kingdom. Film itu diadaptasi dari webcomic atau webtoon berjudul Kingdom of the Gods. Saat seorang raja tidak mampu lagi mempertahankan kekuasaannya, jadi terjadilah tuh peperangan perebutan tahta antara keluarga ratu dan putra mahkota. Mereka pun tidak sungkan melakukan berbagai intrik untuk melancarkan kepentingan mereka dan menguasai kerajaan. Wabah zombie kemudian merebak di kerajaan ini yang memaksa kedua pihak yang sedang berseteru dihadapkan pada dua pilihan. Bersatu dan melawan zombie bersama-sama atau tetap tak acuh dan membunuh satu sama lain. Zombie di serial Kingdom ini digambarkan sebagai makhluk pemakan manusia yang lebih mirip vampir. Mereka sensitif terhadap cahaya matahari dan hanya keluar di malam hari. Mereka pun menggigit mangsanya di daerah leher, persis seperti vampir. Nah, Cinggu, kalian harus ngikutin series ini ya, soalnya kelanjutannya itu seru banget sampai Kingdom Ashen of the North. Nah, gokil ini film Daebak. Kalau aku kasih tahu semuanya nanti gak seru dong ya jadinya ya. Pokoknya kalian nonton terus ya.
Buat yang suka zombie ini juara. Pokoknya buat kalian semua yang suka tegang-tegang ya nontonnya tuh kayak bikin yang tegang-tegang Lanjut emang tonton. bikin tegang sih ya. Oke, langsung aja nih kita ke fun fact-nya Kingdom series. Yang pertama, drama Korea original pertama di Netflix. Yang kedua ini ide cerita sudah ada sejak tahun 2011 nih, tapi baru terrealisasi 8 tahun setelahnya. Menurut penulis Kim Eun Hee, biaya produksi per episodenya lumayan besar, sekitar 1,7 juta dolar. Wow, daebak. Itu sekitar berapa rupiah ya? Kita berapa? Ya, segitu Ya, lah, nanti segitulah. di sini lah. Selanjutnya ada apa nih? Lanjut, film selanjutnya ada Alive. Nah, Cinggu, kalau yang ini kesukaan aku banget nih. Film dengan genre thriller dengan tema zombie ini menceritakan tentang seorang cowok bernama Oh Jong-woo Ah-in yang menghabiskan setiap harinya untuk bermain game di apartemennya. Pada saat sedang bermain game, teman-teman Jun-woo ini meributkan sesuatu yang sedang ada di TV. Jun-woo yang penasaran langsung bangun dari tempat duduk dan menyalakan televisinya. Nah, apa yang dilihat oleh Jun-woo di televisi menjadi bahwa seisi kota termasuk wilayah apartemennya telah kacau balau akibat adanya serangan virus yang mengubah manusia menjadi zombie. Dari balkon apartemennya, Jun-woo menyaksikan langsung beberapa tetangganya dimakan oleh makhluk mengerikan tersebut ya. Jun-woo yang hanya sendirian pun harus bertahan hidup dengan cara mengisolasi diri di unit apartemennya. Setelah bertahan hidup selama beberapa hari, Jun-woo kemudian menemukan tanda kehidupan yang lebih baik dari sebuah unit apartemen di seberangnya. Ia melihat seorang perempuan bernama Kim Yo-bin atau Park Seun-hye. Mereka berdua bekerja sama untuk berjuang bertahan hidup dengan kondisi seadanya di tengah maraknya zombie di apartemen tersebut. Nah, buat kalian nih yang pengen cari adrenalin ya, saat nonton film, Alive mungkin bisa menjadi rekomendasi yang tepat buat kalian semua nih, Cinggu. Pokoknya daebak banget ya. Asli, tapi ini aku kasih nilai 9 sih. Aku juga. Soalnya aku jadi kayak, wah tegang banget. Aku juga ngebayangin kalau misalnya aku di kosan gitu, jadi pas aku keluar, wah zombie. Tapi memang uniknya dia lagi main game kan. Iya, Dia uniknya. seneng main game pas ngeliat, hah ini kenapa tuh? Oh kenapa nih? Gitu kan kalau aku keluar, kalau aku ya bedanya Iya. pas aku keluar kosan, wah jomblo semua nih. Lah, tuh teman-teman sebaya saya nih. Temen mirip dengan aku nih gitu. Tapi buatku nih Vansa nih ya, visual zombie di film itu serem banget. Tapi acting Jun-woo itu menurut aku daebak. Emang bagus banget, sumpah. Nah oke Cinggu, film terakhir yang mau kita rekomendasikan buat kalian apa coba? Coba nih aku kasih clue-nya ya. Film ini mendapatkan penghargaan di The 20th Fantasia International Film Festival. Ingat gak Cinggu? Inget dong. Ingat gak? Pasti Tren Tubusan ya. Wah, Nah, best. Tren Tubusan filmnya Itu Cinggu. daebak banget apa? Nah langsung aja yuk, film ini disutradai oleh Yoon Sang Ho dan diperankan aktor Korea ternama seperti Don Lee, Gong Yoo, Jung Yoo-mi, dan Kim Soo-an. Film ini menceritakan seorang ayah bernama Song Kwo diperankan oleh Gong Yoo ini bersama putrinya melakukan perjalanan ke Busan menggunakan kereta api. Tapi seketika itu semua orang panik karena adanya sebuah virus misterius yang dapat mengubah orang menjadi zombie yang menyerang Korea Selatan. Mereka yang sudah masuk ke dalam kereta merasa aman, namun salah satu orang ternyata sudah terkena virus itu. Semua orang berusaha menyelamatkan diri termasuk perjuangan seorang ayah yang ingin anaknya tetap selamat. Nah, iya bener banget. Terus kan mereka tuh berjuang melawan setiap zombie yang ada di setiap gerbong kan. Betul. Yang dilewati agar bisa sampai di gerbong ke-13 yang diklaim masih aman dari zombie katanya kan. Nah mereka pun akhirnya menyadari bahwa para zombie sangat lemah terhadap keadaan yang gelap. Nah, Sukwo dan yang lainnya tuh akhirnya memanfaatkan kesempatan tersebut ketika kereta memasuki terowongan agar mereka bisa melewati gerbong dengan aman. Namun ternyata gerbong 13 tidak aman dan mereka harus tetap menuju ke gerbong 15. Jadi mereka tuh ngiranya tuh pas di gerbong 13 tuh aman nih. Mereka udah naik-naik ke atas, udah panik. Pas mereka buka gerbong 13, zombie semua. Mereka jadi kejebak. Jujur merinding loh. Iya, mereka pengen balik lagi juga gimana ya, serba salah. Nah, film ini mampu membawa cerita yang mungkin terkesan tidak nyata, namun seperti benar terjadi saat para zombie ini memerankan perannya sebagai monster bisa berlari dan bergerak dengan cepat. Hal itu membuat film ini menjadi super menegangkan, Cinggu. Iya bener banget ya, mereka tuh kayak zombinya tuh kayak bener-bener kayak waduh kayak break dance gitu. Serius, Keren tapi kan? jujur yang pertama aku belum nonton. Yang pertama belum nonton, yang kedua Yang udah? kedua aku udah Wah harus nonton. nonton sih yang pertama. Oh gitu. Menurut Iya. kamu lebih menegangkan mana? Kalau aku ya, pribadi aku lebih yang pertama sih. Oh gitu. Yang kedua juga tegang, cuma
nggak setegang yang pertama gitu. Karena kan yang pertama itu mungkin yang tadinya kita mau perjalanan panjang have fun, tiba-tiba terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Bener banget. Nah, adegan para zombie mengejar para pemeran dan adegan melarikan diri. Para orang-orang seperti layaknya film action yang memacu adrenalin ya. Salah satu adegan menyentuh ketika pemeran utama seorang ayah dan anak harus terpisah. Itu sedih banget sih. Sang ayah, jadi ayahnya tuh ngerelain diri untuk berpisah sama anaknya, gitu, sama putrinya gitu, dan menyelamatkannya dari zombie gitu. Nah, film ini menjadi salah satu film dengan cerita terbaik sampai dibuatkan sequel terbaru dengan judul Peninsula. Nah, Peninsula itu Tren Tebusan yang keduanya. Iya, betul banget. Sumpah. Ya ampun. Tapi ngomong-ngomong tentang zombie nih ya, itu kan bikin tegang. Ini ada yang lebih tegang. Apa tuh? Segala sesuatu yang bikin tegang terjadi di sini. Apa tuh? Karena kita akan bahas skandal. Skandal. Nah, Cinggu, dunia hiburan di Korea Selatan memang lagi naik-naiknya nih. Tapi kalian tahu gak Cinggu, di balik megahnya showbiz Korea Selatan dan terkenalnya para artis serta musisi Korea kepopulerannya, di sini kita akan coba melihat sisi kontroversi dan skandal dari dunia hiburan negeri ginseng ini. Yaudah, yuk Cinggu langsung aja. Nah, yang pertama ada apa? Cinggu, yang pertama ada Kim Son Ho, aktor yang namanya melambung berkat drama Hometown Cha-Cha-Cha, dan startup ini dituduh oleh mantan pacarnya melakukan pemaksaan aborsi. Serem banget ya. Saking hebohnya sama netizen, hal ini menyebabkan Son Ho dikeluarkan dari iklan dan proyek lainnya. Kasian banget. Iya, Son Ho akhirnya kembali ke Instagram dengan permintaan maaf untuk para penggemarnya setelah absen selama sekitar 7 bulan kalau nggak salah. Ada kabar terbaru katanya dia akan terlibat dalam drama Touching the Void dan film debutnya Set Tropics. Kita tunggu aja ya Cinggu ya. Yang kedua ada Seo Ye-ji. Jadi pada April 2021 dia menghilang dari industri hiburan setelah dia terseret kasus skandal gaslighting. Saat masih berpacaran dengan aktor Kim Jong Hyun, dia melarang Kim Jong Hyun ini melakukan kontak fisik dengan So Yoon yang menjadi lawan mainnya dalam drama berjudul Time. Walaupun banyak mendapatkan makian dari publik, namun Seo Ye-ji ini masih diberi kesempatan untuk comeback lewat drama Korea. Aneh banget ya Cinggu, padahal mah harusnya santai aja sih. Santai aja ya, padahal ya. Jadi persoalan perdebatan permasalahan yang sangat besar ya. Nah, selanjutnya ini ada Jung Il Hon. Cinggu, ada lagi nih kasus dari Jung Il Hon. Ia terkena kasus narkoba berupa ganja yang mengakibatkan karirnya hancur, Cinggu. Nah, hakim menjatuhkan vonis terhadap Jung Il Hon ini dengan pidana 2 tahun penjara dan denda 133 juta won atau sekitar 1,69 miliar. Nah, mantan idol tersebut dinyatakan terbukti membeli dan menggunakan ganja. Ya ampun, di sana tuh sampai miliaran loh ya. Iya, Oke, pada 2019 dunia hiburan Korea Selatan ini dihebohkan dengan skandal kasus Seungri dari Big Bang yang terungkap menjalankan bisnis prostitusi dengan membuka klub malam Burning Sun. Klub itu tuh klub ya? Iya. Klub. Skandal prostitusi ini melibatkan sejumlah artis Korea seperti Jung Jong Young yang terbukti merekam dirinya berhubungan intim dengan seorang wanita tanpa izin. Oh my goodness, Saigo. Apa terus itu ceritanya? Oke, penyanyi Gu Young-wook melakukan pelecehan seksual kepada 3 perempuan di bawah umur. Akibat dari perbuatannya ini, dia dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 6 bulan pada tahun 2013. Nggak cuma itu, Gu Young-woo juga harus memakai alat monitor agar polisi dapat memantau nih aktivitasnya selama 3 tahun. Akhirnya ia dibebaskan pada tahun 2015 dan membuka akun Instagram pada 2020. Namun setelah 1 hari dibuat, akun Gu Young-wook dinonaktifkan dan diduga telah di-report massal. Instagram juga membuat larangan bahwa terpidana pelecehan seksual ini tidak dapat menggunakan Instagram. Langsung diblok itu. Waduh. Gila banget ya. Iya ya, serem ya. Ternyata kalau misalkan di Korea itu kalau udah ngelakuin sesuatu perbuatan yang sangat fatal tuh udah langsung bener-bener. Wah, emang parah banget. Bahkan ya kalau misalnya sebenarnya ya banyak yang bilang juga netizen Indonesia sama netizen Korea lebih parah Korea. Katanya. Jelas. Mulutnya tuh lebih pedes.
pedas banget. Karena kalau di Indonesia itu kayak beraninya cuman di layar belakang kayak Iya. berani jempol doang. Tapi kalau di luar negeri tuh berani seada-adanya begini. Iya, bener Kalau di banget. Indonesia mah kayak gendut, begini-begini. Iya. Pas ketemu minta foto dong. Iya bener banget ya kayak gitu ya. Oke deh, lanjut kita langsung bahas nih. Kan suka banyak yang nanya nih, di Korea tuh ada gak sih tempat wisata yang halal gitu kan? Nah, pas banget. Pas banget kita bakal kasih tahu tempat halal di Korea. Langsung aja nih, ada apa? Oke, langsung aja ya Opa. Cinggu, buat kalian yang pengen banget ke Korea, pasti ada pikiran dong di mana terkendala bahasa, makanan, dan juga tempat ibadah. Untuk orang Indonesia yang mayoritas muslim, tenang aja nih. Korea Selatan juga punya atau lagi sedang gencar menarik perhatian wisatawan muslim dengan menghadirkan destinasi wisata halal. Nah, yang pertama ada apa Opa? Nih, yang pertama ini ada Nami Island. Nah, lokasi ini menjadi terkenal setelah dijadikan lokasi syuting Winter Sonata. Nah, di pulau yang menawan ini terdapat musola berkapasitas mencapai berapa ya? 130 orang kalau nggak salah. Betul. Nah, view di tempat ini luar biasa. Buat kalian yang suka fotografi nih, tempat ini cocok buat kalian hunting loh, Cinggu. Oke, yang kedua ada Menara Seoul. Ikon Korea Selatan ini menjadi destinasi wajib untuk sebagian besar turis yang berkunjung ke Korea Selatan. Menara ini terdapat di kota Seoul dan akan menyajikan keindahan kota Seoul dari ketinggian. Kamu dan pasangan bisa menggunakan gembok cinta pada area pagarnya jika kamu datang bersamanya. Kalau misalkan sama pasangannya sih, sama selingkuhannya sih kita nggak tahu. Boleh nggak sih? Gak tahu ya. Oke, selain memberi berbagai souvenir unik, di tempat ini juga kamu bisa menikmati berbagai sajian halal yang lezat. Wah, debat. Yang ketiga ada apa, Pansa? Yang ketiga ada Itaewon Grand Mosque. Nah, Itaewon Grand Mosque ini adalah masjid termegah di negara Korea Selatan. Wow. Nah, masjid yang juga dikenal sebagai nama Seoul Central Mosque selalu menjadi destinasi wajib bagi para turis muslim yang berkunjung ke negeri gingseng tersebut. Nah, Itaewon Grand Mosque ini mulai dibangun sejak tahun 1974 silam, namun baru mulai digunakan sekitar tahun 1976 kalau salah, atau 2 tahun setelah pembangunannya. Betul banget. Lanjut, ada apa nih? Yang lanjut ini, jangan sedih jalan pilu, ini pasti orang-orang yang suka cinta Korea ini pasti tahu. Apa tuh emang? Yang keempat ada Pulau Jeju. Pulau Jeju ini termasuk dalam jajaran situs warisan dunia UNESCO dan wajib dikunjungi ketika liburan di Korea. Kawasan ini juga sangat ramah muslim dan bisa menjadi destinasi pilihan untuk menikmati keindahan alam Korea dengan maksimal. Udaranya yang super sejuk merupakan salah satu daya tarik Pulau Jeju. Di saat musim semi, para pengunjung bisa menikmati keindahan hamparan bunga kanola kuning yang menawan. Waktu terbaik untuk menikmati keindahan Pulau Jeju ini secara maksimal adalah di musim semi. Di mana bunga-bunga kanola ini mulai bermekaran dengan indah. Di Pulau Jeju ini juga makanan halalnya itu mudah ditemukan, Cinggu. Oh, jadi gampang gitu nyari makanan halal gitu. Betul banget, apalagi kalau misalnya datangnya di musim semi, wajib ke sana. Mana itu tempatnya bagus banget lagi. Banget. Aku pernah Kamu udah lihat. kesana? Enggak, lihat dari handphone. Sama di drakor-drakor kan suka banyak. Bener. Oke, selanjutnya ada apa Pansa? Selanjutnya ada Gyeongbokgung Palace. Nah, Cinggu, destinasi selanjutnya ada Gyeongbokgung Palace menjadi salah satu destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan sepanjang tahun. Nah, tempat yang juga dikenal dengan nama Istana Gyeongbok ini menjadi salah satu di antara 5 istana terbesar yang pernah dibangun selama pemerintahan dinasti Joseon di tahun 1395. Nah, bukan hanya itu saja, Istana Gyeongbok bahkan menjadi yang tertua dan sekaligus yang terbesar dari 4 istana lainnya. Di tempat ini kamu bisa menyusuri seluruh bagian istana dan menikmati sensasi kehidupan di masa pemerintahan kerajaan Korea. Sebagaimana yang kerap ditampilkan dalam drama Korea gitu. Nah, kalian juga bisa foto dengan menggunakan hanbok di tempat ini. Nah, kuliner halal bisa ditemukan di kawasan ini sehingga tidak akan menyulitkan turis muslim yang berkunjung ke sana. Daebak. Nah, tapi ngomong-ngomongin tentang Korea, gak wajib kalau misalnya kita nggak mencicipi makanan yang berbau Korea juga. Iya bener ya. Kebetulan aku lapar banget. Sama banget. Belum makan dari siang. Langsung aja kita sulap aja kali ya. Yuk, selap yuk. Ini awasin dulu dong. Oke. Nah, dul. Wah, hebat. Hebat. Ini
nasinya mana? Oh, nggak pakai nasi ya? Kamu ini Sunda pisan Indonesia Sunda pisan. pisan urang teh nya. Toh kan? Keluar Luar deui. deui nya urang teh nya. Jadi urang ada naon geura? Biasanya, kebiasaan urang teh. Biasaan. Jadi itu mah aya naon apa? Ya mah hayam geuranya. Hayam. Hayam Lain geura. hayam. Nah, tuh. Fried chicken. Fried chicken. Ini ada apa aja sih ini? Hah? Nah, jadi Ini ada di ayam sini dan ayam. Ada chicken wing, Chicken wings. ada beberapa Oh, ini ada varian topoki rasa. juga nih, ada topoki. Yap, that's right. Terus ini, udah langsung aja kita cobain ini. Iya, langsung cobain rasanya. Mau yang mana dulu nih kamu nih? Yang ini dulu kali ya? Yang gampang dulu ini. Nah. Aduh, ribet ya. Kalau aku suka ini. Nah, oh gini nih. Pakai tangan aja gak sih? Ini ya. Selamat makan dulu dong. Oh ya, campurnya sini dah. Oh, yang kamu kayaknya keju deh itu. Apa sama sih ini? Beda. Beda-beda. Ini pedas kayaknya. Kalau aku ini dia ini pedas manis. Pedas manis gitu dia. Ya. Kalau aku, yang ini Kamu apa? bisa dilihat dari warnanya. Ada yellow-yellownya berarti ada ini, cheese. Ini, Pedas enggak? no. Enggak. Kan biasanya kalau ayam-ayam kayak gitu luarannya doang. Ngerti gak sih? Si tebinya doang yang ada rasa. Cuma kali ini tuh dia sama daging-dagingnya ke dalam-dalam. Si rasanya tuh pedas manisnya tuh. Nah, kamu gimana? Aku ini rasa keju, kayak keju banget sih. Keju banget. Berarti asin dong. Asin manis nggak? Nggak terlalu asin, tapi nggak ada manisnya juga. Ini cukup banget. Dia nggak bikin enak gitu. Oh ya, kejunya nggak bikin enak. Karena juga ini tuh pedasnya tuh nggak begitu pedas banget, ngerti gak sih? Pedas tapi ada manisnya. Berarti pedes banget. Bener-bener balance banget, seimbang. Nih, tahu gak sih fun fact dari fried chicken ini kalau di Korea? Apa? Itu jadi salah satu makanan populer di Korea Selatan. Pokoknya hingga kini tuh tercatat ada sekitar 280 franchise ayam goreng yang tersebar di berbagai wilayah negeri gingseng ini. Nah, ditambah dengan restoran ayam goreng yang dikelola secara pribadi, terdapat lebih dari 50.000 restoran ayam goreng dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Gitu. Oh, ini chicken, ini ada lagi nih, ini juga ayam. Nih ya, kamera nih. Ente kadang-kadang ente. Ini ya. Nih, kita cobain. Wah, ini kayaknya ini, aku tebak dulu nih rasanya ya. Ini tuh manis pedas kayak. Oh enggak, ini tuh manis. Oh, Aftertaste kamu mau cobain telan dulu. kayak ayam madu tau sih? Asli. Oh, ini ada Manis pedas. spicy. Ini ada pedasnya. Ini enak sih. Nah, kita juga mau kasih informasi. Kalau teman-teman di sini yang punya usaha kulineran tentang Korea nih ya, boleh langsung aja nih DM ke Instagram Nextera Entertainment. Bener banget. Langsung kita review ya. Fun fact yang kedua, di Korea Selatan ini terdapat 3 jenis hidangan ayam goreng yang populer dan paling banyak dipilih oleh warga Korea Selatan. Yang pertama adalah ayam goreng original berkulit renyah yang biasanya disajikan dalam porsi utuh. Tuh, ini salah satunya sih menurut aku kayak gini ya, Gimana? Nih ini. original. Mau nyobain coba yang kamu nih, yang keju tadi. Boleh? Aku Tangan coba aja lah, nyobain ribet. ya. Ini ya. Biasanya kalau di Korea tuh pakai tangan, pakai plastik. Iya, ini nggak ada ya. Nggak apa-apa lah. Nah, Kita, nih ya, ini dia. Kejunya dia banyak ya? Kejunya banyak dia. aku nyobain original. Lalu ada juga dak gangjung atau ayam goreng berlumur saus kedelai yang memiliki cita rasa manis. Dan yang terakhir ada ayam goreng bumbu gochujang, pedas dengan taburan biji wijen yang dikenal dengan sebutan chicken yang nyom. Habis ya? Habis. Oh, mungkin diumpetin sama kameramen kali ya? Iya kali ya, kayak Biasanya sih gitu dari pengalaman sebelumnya. Nah, fun fact terakhir, Korea Selatan memiliki kebiasaan makan ayam goreng ya dengan bir atau cimek. Iya itulah, cimek sendiri berasal dari singkatan chicken atau ayam dan
Maekju, yakni sebutan untuk bir dalam bahasa Korea itu loh. Kita mau ngingetin, Apa? kalau misalkan teman-teman yang punya kulineran usaha, Benar. kayak makanan tentang Korea, minuman semuanya, langsung aja kalau mau di-review sama kita, kontak langsung di bawah ini nih. Iya, ya di Instagramnya Nextera Entertainment ya. Pokoknya buat teman semua yang punya makanan itu apalah, tteokbokki, apa makan jenis Korea, tteokbokki, odeng atau yang lain-lainnya, kalian langsung aja nih DM ya. Hubungi ke YouTube channelnya Nextera Entertainment. Nanti kita bakal review. Oke, kamsahamnida. Kamsahamnida. Nonton terus konten Daebak di Nextera Entertainment. Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe. Dan follow juga Instagramnya Nextera Entertainment. betul. Kamsahamnida. Kamsahamnida, Bun. Oke. Taking control of my life. I want to run the red lights. I got to run this show. You always take me so high. You always make the highlights. Kita berdua masih selalu nemenin kalian. Batuknya ganggu. Wabah Jombang kemudian merebak di kerajaan ini. Seoyeoji ini, bilang ya, batu banget. Oke, bisa silent. Ini deh. Maekju kepanjangannya apa? Hah?